Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat belajar bersama walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini kita bisa melaksanakan pembelajaran online ataupun offline. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan atau memberi penjelasan tentang hukum mim sukun. Apa sih hukum mim sukun itu? Nih, bagi yang belum buka tajwidnya boleh nggak dibuka dulu. Silahkan perhatikan screen-nya karena apa yang ada di screen adalah apa yang tertulis di dalam buku tajwid kalian masing-masing. Kita sekarang masuk ke bab mim sukun. Hukum mim sukun itu yaitu apabila ada mim sukun, di sini perhatikan, apabila ada mim sukun bertemu dengan salah suatu huruf hijaiyah yang 28. Maka ketika ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, hukumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah idgham mimi, yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ini ikhfa syafawi. Yang ketiga hukumnya itu idhar syafawi. Ya. Jadi hukumnya ada 3. Hukum mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah ada 3. Yang pertama yaitu idgham mimi, yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga idhar syafawi. Nah, yang dibahas pada hukum mim sukun di sini yaitu adalah bagaimana cara membunyikan mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Oke, kita langsung masuk ke dalam huruf hukum yang pertama, yaitu idgham mimi. Idgham mimi menurut istilah adalah memasukkan suara mim sukun yang pertama ke dalam mim yang kedua. Hukum idgham mimi ini terjadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Pastinya huruf yang keduanya hidup. Maka cara membacanya adalah dibaca dengung sepanjang 2 harokat. Contoh, walakum ma. Contoh yang pertama perhatikan. Walakum ma. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf mim yang hidup. Maka ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim yang hidup, hukum membacanya adalah idgham mimi. Yaitu bagaimana? Dengan memasukkan bunyi mim sukun ke dalam bunyi mim yang hidup dengan ditahan 2 harokat. Bapak ulangi cara membacanya. Walakum ma. Contoh yang kedua. Di sini ada mim sukun lagi. Amman. Amman. Ada mim sukun bertemu dengan huruf mim yang hidup. Maka hukum membacanya apa? Idgham mimi, yaitu memasukkan suara mim sukun ke dalam bunyi atau huruf mim yang hidup setelahnya. Jadi cara membacanya dengan berdengung dan ditahan 2 harokat. Amman. Oke, contoh yang ketiga. Ini terdapat pada surat Al-Quraisy, yaitu bunyinya at'amahum min. Perhatikan, di sini ada mim sukun bertemu dengan mim. Jadi kesimpulannya idgham mimi hanya terjadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Apa?
Idgham mimi terjadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Bisa dipahami ya? Jadi apabila kalian di dalam Al-Quran menemukan ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya harus ditahan 2 harokat. Baik, contoh idgham mimi di dalam Al-Quran dapat kita lihat dalam surat Al-Qadar ayat 4 yang bunyinya Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Contoh idgham mimi terdapat pada kalimat biidni rabbihim min Bapak blok rabbihim min. Kenapa ini idgham mimi? Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf mim yang hidup. Apa? Mim sukun bertemu dengan mim yang hidup. Maka di sini mim sukunnya masuk ke dalam mim yang hidup, ditahan 2 harokat. Bisa dipahami ya? Jadi membacanya Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Nah, contoh yang selanjutnya terdapat dalam surat Al-Quraisy ayat 4, yaitu yang berbunyi Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Hukum idgham mimi terdapat pada tulisan yang Bapak garis bawahi berwarna hijau. At'amahum min, yaitu di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka hukum membacanya adalah idgham mimi. Juga di sini ada wa amanahum min. Di sini ada mim sukun. Sorry, di sini dikasih sukun. Kadang beberapa Al-Quran tidak tertulis sukunnya. Wa amanahum min khauf. Di sini juga ada mim sukun bertemu dengan mim. Maka hukum membacanya adalah idgham mimi. Mil. Oke, lanjut. Hukum mim sukun yang selanjutnya yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa menurut bahasa berarti samar. Syafawi berarti bibir. Maka menurut istilah, ikhfa syafawi berarti menyamarkan bacaan huruf di bibir dan membacanya dengan berdengung. Hukum ikhfa syafawi terjadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Bapak ulangi. Hukum ikhfa syafawi terjadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Di sini ada mim sukun bertemu dengan ba. Maka hukum membacanya yaitu ikhfa syafawi. Kenapa ikhfa syafawi? Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya, contoh selanjutnya, rabbahum bihim. Di sini juga ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh yang ketiga, i'tasim billah. Di sini juga ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi, Bapak ulangi, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum membacanya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar. Syafawi berarti bibir. Jadi menurut istilah menyamarkan pembacaan huruf di
bibir. Tarmihim bi, jadi agak samar-samar terdengarnya. Ya, jadi bisa dipahami apabila ada mim sukun bertemu dengan ba, maka hukum membacanya adalah ikhfa syafawi. Selanjutnya, hukum mim sukun yang paling sering kalian temui di dalam Al-Quran yaitu idhar syafawi. Idhar syafawi menurut istilah berarti mengeluarkan suara mim sukun dari bibir dengan jelas. Hukum idhar syafawi terjadi apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 28 kecuali huruf mim dan ba. Karena kenapa? Karena apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim jadinya idgham mimi, dan apabila bertemu dengan huruf ba jadinya ikhfa syafawi. Jadi selain mim dan ba, apabila ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka hukumnya adalah idhar syafawi. Cara membacanya yaitu harus jelas, tidak boleh didengungkan, apalagi ditahan 2 harokat seperti pada idgham mimi dan ikhfa syafawi. Contoh, lahum ajrun, lahum ajrun. Tidak boleh kalian membacanya lahum ajrun, tidak boleh ditahan, tapi langsung lahum ajrun. Contoh selanjutnya, alam tara, alam tara. Tidak boleh ditahan 2 harokat di sini, tapi harus langsung. Tidak boleh kalian membacanya seperti ini. Alam tara, alam tara. Ini tidak boleh karena di sini adalah hukumnya idhar syafawi, maka mim sukunnya harus dibaca dengan jelas dan tidak boleh ditahan 2 harokat. Ingat, tidak boleh ditahan 2 harokat, tapi harus dibaca dengan jelas. Alam tara aliyahum thiyabu hum fiha. Nah ini selama apabila ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka hukumnya adalah idhar syafawi. Dan idhar syafawi ini paling sering dan paling banyak kalian temui di dalam Al-Quran dibandingkan dengan idgham mimi ataupun ikhfa syafawi. Contoh di dalam Al-Quran. Ini kita buka surat Al-Fil. Di sini yang Bapak beri tanda merah itu hukumnya idhar syafawi. Contoh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, ada mim sukun bertemu dengan ta, maka hukumnya adalah idhar syafawi, harus dibaca jelas dan tidak boleh ditahan dengan 2 harokat. Contoh selanjutnya, alam yaj'al, alam yaj'al. Di sini ada mim sukun bertemu dengan ya. Mim sukunnya harus dibaca jelas juga dan tidak boleh ditahan 2 harokat. Tidak boleh kalian baca alam yaj'al. Nah, itu tidak boleh, tapi harus langsung. Alam yaj'al kaidahum fi, kaidahum fi. Di sini ada mim sukun bertemu dengan fa. Harus dibaca jelas juga, tidak boleh ditahan 2 harokat apalagi didengungkan. Dan yang terakhir contohnya, wa arsala alaihim tayran, alaihim tayran. Maka di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ta, harus dibaca jelas dan tidak boleh ditahan 2 harokat apalagi didengungkan. Kalian tidak boleh membacanya alaihim, tidak boleh, nggak boleh ditahan, tapi harus langsung alaihim tayran ababil, alaihim tay, alaihim tay. Jadi langsung dibaca, tidak boleh ditahan apalagi didengungkan beserta ditahan 2 harokat. Lain ceritanya di sini. Di sini apa hukumnya? Hukumnya adalah ikhfa syafawi. Kenapa ikhfa syafawi? Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka
membacanya didengungkan dan ditahan 2 harakat. Tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah. Jadi kesimpulannya, kalian tinggal lihat huruf apakah yang setelah mim sukun. Apabila setelah mim sukun adalah huruf ba, maka hukumnya ikhfa syafawi. Apabila setelah mim sukun adalah huruf mim, maka hukumnya adalah idgham mimi. Tapi apabila setelah mim sukun selain huruf ba atau mim, maka hukumnya idhar syafawi. Karena huruf idhar syafawi adalah seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita terkait hukum mim sukun. Apabila ada penjelasan yang kurang kalian pahami, kalian bisa tanyakan langsung, baik itu di Classroom ataupun via WhatsApp ke nomor Bapak. Jadi sudah kita bacakan kesimpulannya, yaitu hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Ada idgham mimi, ada ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Idgham mimi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ikhfa syafawi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dan idhar syafawi adalah hukum mim sukun apabila ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.